Selamat siang Pak. Di sini saya akan mempresentasikan ringkasan dari buku The Beautiful in Music, A Contribution to the Revival of Musical Aesthetic karya dari Edward Hanslick. Buku ini merupakan kritik terhadap pandangan lama yang menyatakan bahwa musik bertugas mengungkapkan atau menggambarkan perasaan manusia. Hanslick justru berpendapat bahwa musik adalah seni yang otonom, memiliki keindahan yang berasal dari hubungan antar bunyi itu sendiri, bukan karena mampu menceritakan emosi tertentu. Menurut Hanslick, orang sering salah memahami musik karena lebih memperhatikan perasaan yang muncul ketika mendengarkan musik daripada struktur musik itu sendiri. Padahal, menurutnya estetika musik harus mempelajari musik sebagai objek, bukan hanya pengalaman emosional pendengarannya. Buku ini menggabungkan argumen bahwa unsur-unsur musikal seperti melodi, harmoni, ritme, dinamika, bentuk, dan perkembangan tema merupakan sumber utama keindahan musik. Pemikiran utama dari Edward Hanslick yang pertama, musik bukan bahasa emosi. Inilah gagasan paling terkenal Hanslick yang menolak pendapat bahwa musik merupakan bahasa perasaan. Menurutnya, musik memang dapat membangkitkan perasaan, tetapi bukan berarti isi musik adalah perasaan. Pemikiran yang kedua, keindahan musik berada dalam bentuk bunyi. Hanslick memperkenalkan gagasan terkenal, tonally moving forms, bentuk-bentuk musik, bentuk-bentuk bunyi yang bergerak. Menurutnya, musik yang indah bukan karena menceritakan sesuatu, melainkan karena hubungannya antara unsur musikal yang membentuk kesatuan artistik. Keindahan musik terdiri dari melodi, ritme, harmoni, struktur, pengembangan tema, dan keseimbangan bentuk. Dengan kata lain, musik indah karena musik itu sendiri. Yang ketiga, musik adalah seni yang mandiri. Hanslick beranggapan bahwa musik tidak membutuhkan bantuan cerita, puisi, drama, ataupun program naratif agar menjadi indah. Oleh sebab itu, ia lebih menghargai yang pertama, musik instrumental, kedua, simfoni, ketiga, sonata, empat, kuarter gesek daripada musik yang bergabung pada cerita. Baginya, musik instrumental merupakan bentuk musik yang paling murni. Yang keempat, perasaan pendengar bersifat subjektif. Hanslick membedakan dua hal. Yang pertama, musik sebagai objek dan perasaan pendengar sebagai reaksi. Seseorang bisa menangis ketika mendengar sebuah simfoni, sementara orang lain justru merasa tenang. Karena itu, menurut Hanslick, emosi pendengar tidak dapat dijadikan ukuran keindahan musik. Yang kelima, estetika musik harus objektif. Hanslick mengkritik para filsuf dan kritikus musik yang hanya mengatakan musik ini sedih, musik ini bahagia, musik ini penuh cinta. Menurutnya, pernyataan seperti itu tidak menjelaskan mengapa musik tersebut indah. Sebaliknya, analisis musik harus membahas yang pertama, bentuk, yang kedua, struktur, yang ketiga, perkembangan tema, yang keempat, hubungan harmoni, yang kelima, ritme, yang keenam, organisasi musikal. Untuk secara keseluruhannya, yang pertama, pada bagian pertama, estetik as founded on feelings. Hanslick mengkritik teori estetika lama yang menjadikan perasaan sebagai dasar penilaian musik. Menurutnya, yang pertama, estetika tidak boleh berangkat dari emosi pendengar. Yang kedua, estetika harus mempelajari musik itu sendiri. Yang ketiga, keindahan musik bersifat objektif. Yang kedua, the representation of feelings is not to the subject of music. Hanslick menjelaskan bahwa musik yang pertama tidak menggambarkan cinta, yang kedua tidak menggambarkan kesedihan, yang ketiga tidak menggambarkan kemarahan. Musik hanya mampu menggambarkan gerak musikal seperti yang pertama cepat, yang kedua lambat, ketiga kuat, keempat lembut, lima meningkat, keenam menurun. Perasaan muncul sebagai interpretasi pendengar, bukan isi musikal itu sendiri. Yang ketiga, the beautiful in music. Hanslick mulai menjelaskan sumber keindahan musik. Keindahan musik berasal dari yang pertama bentuk, yang kedua struktur, yang ketiga perkembangan motif, yang keempat organisasi bunyi.
Musik tidak hanya membutuhkan makna di luar dirinya. Yang keempat, analysis of the subjective impression of music. Hans Ring mengakui bahwa musik memang dapat membangkitkan emosi, namun emosi tersebut yang pertama berbeda pada setiap orang, yang kedua dipengaruhi pengalaman, yang ketiga dipengaruhi budaya, yang keempat dipengaruhi ingatan. Karena itu tidak dapat dijadikan dasar teori estetika. Yang kelima, an aesthetic hearing. Hans Ring membedakan dua cara mendengar musik. Yang pertama, pendengaran estetis. Pendengaran memperhatikan bentuk, melodi, harmoni, dan struktur. Yang kedua, pendengaran patologis. Pendengar hanya mencari rasa haru, tangisan, kesedihan, kegembiraan. Hans Ring menilai pendengaran estetis lebih tinggi daripada sekedar mencari sensasi emosional. Yang keenam, music in relation to nature. Hans Ring menjelaskan bahwa musik memang dapat meniru bunyi alam, hujan, angin, dan burung. Namun, peniruan bukan tujuan utama musik. Musik tetap merupakan seni yang berdiri sendiri. Yang ketujuh, form and substance. Pada bagian terakhir, Hans Ring menegaskan bahwa dalam musik, bentuk adalah isi. Tidak ada perusahaan antara isi dan bentuk sebagaimana dalam sastra. Makna musik justru terletak pada organisasi bunyinya sendiri. Buku ini merupakan salah satu karya klasik terpenting dalam filsafat musik dan estetika musik yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1854 dan kemudian Edi Reven.